Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, pada sehat ya, pada baik. Iya. Ada yang tahu di sini kita akan belajar apa? Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai urgensi pada public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas, Ibu akan memaparkan urgensi public speaking menurut Denny Mahardika 2015. Jadi, urgensi public speaking ini ada banyak ya. Itu yang pertama untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut, mempengaruhi massa dan orang lain, menyampaikan dan mempertahankan pendapat, untuk mengikuti sebuah diskusi dan rapat dengan baik, melakukan pidato di depan umum, terus juga bisa menambah kepercayaan diri, menyampaikan sebuah presentasi dengan baik, bisa juga untuk memimpin rapat, sidang, dan diskusi, juga bisa juga menambah kewibawaan dan citra diri. Juga untuk sarana pengembangan diri dan sarana pembelajaran kepada orang lain. Jadi banyak ya urgensi public speaking menurut siapa tadi? Ya, menurut Denny Mahardika. Nah, mengapa sih public speaking ini sangat penting gitu kan? Alasan utamanya apa? Jadi menurut referensi terbaru, seperti The Art of Public Speaking karya Stephen Lucas 2019. Jadi di sini ada beberapa alasan utama mengapa keterampilan public speaking ini sangat penting. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Lalu kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, meningkatkan keterampilan interpersonal, meningkatkan karir, meyakinkan dan mempengaruhi orang lain, partisipasi dalam diskusi dan debat, pembangunan pemimpin yang efektif. Jadi selain untuk berkomunikasi dengan orang lain, tentunya public speaking ini juga sangat penting karena untuk meningkatkan kepercayaan diri sendiri, juga kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Coba kalian bayangkan jika kita tidak bisa berbicara di depan umum gitu kan, itu pastinya kita akan susah gitu kan untuk bertanya gitu, untuk mengeluarkan pendapat. Kan ada pepatah mengatakan bahwa malu bertanya sesat di jalan gitu kan. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam public speaking. Kalau misalnya kita tidak bisa berbicara gitu kan, jangankan berbicara di depan umum, kita berbicara kepada lawan kita aja, kepada teman sendiri gitu. Jika kita tidak pede itu akan susah gitu. Diri kita berkembangnya. Jadi itu ya kenapa public speaking ini sangat penting. Sangat penting untuk diri kita sendiri. Nah, adaptasi gaya bicara sesuai dengan audiens menjadi kunci sukses ya dalam public speaking untuk membentuk pesan yang dapat mencapai dan menginspirasi. Yang pertama itu memahami demografi audiens. Juga bisa menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Bisa juga untuk mencocokkan gaya dengan minat audiens. Bisa juga misalnya kesesuaian tone dan mood, juga interaksi yang aktif kepada audiens. Nah, sebenarnya kita juga menjadi public speaking harus mempunyai persiapan ya. Karena menjadi pembicara atau public speaker yang baik itu tentu harus memperhatikan hal-hal berbagai aspek, kayak misalnya kondisi acara, tempat, dan audiensnya. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan pada persiapan public speaking itu, yang pertama kita harus relax. Kenapa kita harus relax? Karena agar kita itu tenang gitu menyampaikannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, agar dapat
dipahami gitu oleh audiensnya. Juga susun pointer atau slide PPT-nya dan tampil dengan pede. Jadi slide PPT juga penting. Kita harus mempersiapkan apa saja nih yang akan kita bahas ketika kita menjadi seorang public speaker. Gitu ya. Sampai sini paham? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada karena waktunya sudah habis ya. Jadi kita akhiri saja. Jangan lupa untuk membuat learning journal-nya di minggu ini. Seperti biasa, terakhir pengumpulan itu di hari Sabtu jam 23:59. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.